Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Husnul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu langkah pengisian DRH bagi peserta yang dinyatakan lolos P3K tahap kedua. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya, serta berikan informasi ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang membutuhkan. Mari kita simak video berikut ini. Di sini, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah saat ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus pada tahap kedua P3K ini, maka langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu login pada halaman SSC-ASN Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa masuk pada SSC-ASN Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa login pada akun SSC ASN dari Bapak Ibu. Nah, setelah itu maka ditampilkanlah resume pendaftaran dari Bapak Ibu, di mana di sini berupa identitas yang pernah Bapak Ibu isikan, dan di sini yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melengkapi dokumen DRH yang telah dicantumkan. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus P3K tahap kedua ini, otomatis kolom DRH itu dimunculkan. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak lulus P3K ini tahap kedua, maka untuk pengisian DRH itu kemungkinan tidak akan muncul. Nah, bagaimana Mas ketika kami P3K tahap kedua dinyatakan lulus, apa yang harus kami lakukan? Maka langkah Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu setelah cek ternyata dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu bisa konfirmasi di web ini untuk melanjutkan atau tidak. Jadi di sini telah disampaikan, telah diinformasikan, selamat, hari ini Susana Anda lulus seleksi P3K guru tahun 2021. Tahap selanjutnya adalah pengisian DRH bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian. Nah, jadi setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus, Bapak Ibu tinggal memilih akan melanjutkan atau tidak. Nah, dikarenakan ini adalah akun milik P3K, peserta P3K, bukan akun saya, maka saya memilih untuk menggunakan buku pengisian DRH yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa unduh atau nanti Bapak Ibu bisa download file ini di deskripsi yang akan saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, tampilan nantinya yang akan diunduh adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada buku petunjuk, kemudian ada format surat pengunduran diri bagi Bapak Ibu yang ingin mengundurkan diri, kemudian ada format surat pernyataan. Jadi jika Bapak Ibu tidak ingin melanjutkan atau saya ingin mengundurkan diri, maka Bapak Ibu bisa mengisikan format surat pengunduran diri yang ada di sini. Tapi saya yakinkan Bapak Ibu pasti akan melanjutkan. Oleh sebab itu, setelah Bapak Ibu melanjutkan, nah jika Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu bisa baca buku petunjuknya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah buku petunjuknya yang harus Bapak Ibu baca terlebih dahulu, atau Bapak Ibu bisa saksikan video ini sampai selesai, karena video ini akan saya jelaskan secara singkat dan simpel mungkin. Nah, setelah Bapak Ibu login pada saat tadi, nah di awal video Bapak Ibu login menggunakan username dan password Bapak Ibu, kemudian akan ditampilkan dua pilihan, yaitu untuk melanjutkan atau tidak ingin melanjutkan. Nah, ketika Bapak Ibu tidak ingin melanjutkan, maka Bapak Ibu bisa masukkan file surat pernyataan tersebut di sini. Nah, tapi ketika Bapak Ibu ingin melanjutkan, maka Bapak Ibu bisa klik iya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu sebelum melakukan pengisian data,
Bapak Ibu pastikan tab yang ada di atas, yaitu perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dokumen. Dan inilah yang nantinya akan Bapak Ibu isikan satu per satu. Dan dalam pengisian, pastikan data yang Bapak Ibu inputkan itu adalah valid sevalid-validnya dan datanya akurat. Jangan sampai salah ketik dan sebagainya. Mari kita langsung ke video pertama. Di sini Bapak Ibu mengisikan pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata alamat dan keterangan lainnya. Di sini Bapak Ibu bisa diisikan biodatanya, yaitu nomor induk, kependudukannya, namanya, KTP. Nah, di sini Bapak Ibu harus sesuai dengan data pribadi Bapak Ibu. Jangan sampai mengarang. Nah, kita bahas pertama nomor induk kependudukan. Ini adalah NIK Bapak Ibu. Kemudian nama KTP adalah nama yang KTP Bapak Ibu. Nama sesuai ijazah adalah nama sesuai ijazah Bapak Ibu. Kemudian ada gelar depan dan gelar belakang. Setelah itu Bapak Ibu bisa masukkan tanggal lahir sesuai ijazah. Kemudian tanggal lahir sesuai KTP. Misalnya ini berbeda, tapi kalau misalnya sama ya tetap saja diisikan Bapak Ibu. Kemudian pilih jenis kelamin, status perkawinan, nomor telepon, agama, email, nomor ponsel. Nah, yang diberi tanda bintang seperti ini adalah wajib diisi oleh Bapak Ibu. Kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada alamat domisili. Bapak Ibu tinggal memilih provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kemudian tinggi badan Bapak Ibu, berat badan Bapak Ibu, warna rambut, bentuk muka, warna kulit. Nah, di sini diisi semua Bapak Ibu. Beserta jalan serta alamat lengkap dari Bapak Ibu, kode pos, semuanya diisi sedetail mungkin sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan pada tahap selanjutnya, di sini Bapak Ibu dicek kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis seperti di bawah. Nah, jadi untuk kolom hobi di sini itu bisa diisikan lebih dari satu jenis. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan keterangan hobinya. Misalnya Bapak Ibu bisa hobi menggambar atau musik, menyanyi, Bapak Ibu bisa masukkan lebih dari satu jenis. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa masukkan kode verifikasinya dan klik selanjutnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk pada tahap kedua. Langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus pendidikan yang digunakan saat melamar formasi. Jabatan yang telah otomatis muncul tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Jadi, pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul. Akan tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Jadi nantinya Bapak Ibu akan ditampilkan di sini formasi sesuai dari yang Bapak Ibu pernah usulkan. Tapi misalnya ada kolom yang kosong, Bapak Ibu bisa klik ubah di sini Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik ubah, maka di sini Bapak Ibu bisa masukkan atau bisa lengkapi data-data yang ada di sini. Kemudian klik tombol simpan untuk dilakukan proses penyimpanan data. Yang perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menambahkan. Misalnya Bapak Ibu waktu melamar adalah S1, maka Bapak Ibu tidak akan bisa untuk menambahkan yang setingkat lebih tinggi, misalnya S2-nya. Oleh sebab itu, yang diisikan adalah sesuai dengan formasi yang Bapak Ibu usulkan pertama kali. Karena yang diakui saat Bapak Ibu pendaftaran adalah ijazah yang saat itu didaftarkan oleh Bapak Ibu. Nah, suatu contoh. Misal pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi. Lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Nah, lalu ingin menambahkan S2-nya. Penambahan akan gagal. Karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1.
Nah, di sini juga tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar menengah atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Jadi Bapak Ibu tambahkan riwayat pendidikannya, yaitu mulai tingkat dasar sampai dengan yang Bapak Ibu usulkan atau yang Bapak Ibu lamar, misalnya S1 sampai S1-nya. Setelah Bapak Ibu mengisi riwayat pendidikan, maka di sini Bapak Ibu bisa mengisikan riwayat pekerjaan. Nah, di mana riwayat pekerjaan ini Bapak Ibu diharuskan atau diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Jika Bapak Ibu tidak memiliki riwayat pekerjaan, riwayat penghargaan, dan riwayat prestasi, Bapak Ibu bisa loncati. Tapi jika ada, saran saya Bapak Ibu bisa memilih tambahkan riwayat pekerjaan. Nah, kemudian juga bisa mengisi tambahkan jasa atau tanda jasa, penghargaan, tambahkan pula prestasi. Ketika Bapak Ibu ingin mengubah, maka Bapak Ibu bisa klik tombol ubah. Dan ketika Bapak Ibu ingin menghapus, maka Bapak Ibu bisa klik hapus di sini. Pada tambah riwayat di sini, Bapak Ibu bisa mengklik tambah riwayat pekerjaan. Kemudian akan ditampilkan fitur-fitur dari tambah riwayat pekerjaan. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan instansi, kemudian instansi perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai Bapak Ibu kerja, kemudian gaji pokok saat Ibu bekerja. Nah, kemudian klik simpan ketika selesai untuk menyimpannya. Nah, kemudian di sini juga misalnya Bapak Ibu memiliki penghargaan, maka Bapak Ibu bisa tambahkan jenis penghargaan, nama penghargaan, nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, tahun perolehan, nama negara instansi yang memberikan. Kemudian Bapak Ibu bisa klik simpan. Kemudian ada juga misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan prestasi, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan prestasi dari Bapak Ibu, misalnya pernah juara apa, tingkat nasional, tingkat kabupaten, atau sebagainya. Kemudian pilih tahunnya dan klik simpan. Nah, langkah selanjutnya adalah yaitu pengisian riwayat keluarga. Setelah Bapak Ibu mengisikan riwayat pekerjaan, di sini Bapak Ibu bisa mengisikan riwayat keluarga, yaitu bisa pasangan, suami atau istri, anak, orang tua kandung, bapak atau dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua, bapak dan ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa isikan dengan cara klik tambah, misalnya istri, Bapak Ibu bisa klik tambah, misalnya di sini belum terisi, atau anak misalnya belum terisi, Bapak Ibu bisa klik tambah. Dan di sini sama dengan yang tadi, bisa klik ubah ketika data yang Bapak Ibu isikan tidak sesuai atau salah, dan Bapak Ibu bisa mengklik hapus ketika data Bapak Ibu lebih ditambahkan. Nah, juga di sini ada riwayat anak, data orang tua kandung, kemudian data saudara kandung, dan data Bapak Ibu mertua. Langkah kelima adalah Bapak Ibu di sini mengisikan pengisian organisasi. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada dan mengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan CASN sesuai dengan petunjuk pengisian dan data keterangan lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu jika memiliki riwayat organisasi, maka Bapak Ibu bisa klik tambahkan riwayat organisasi. Tapi Bapak Ibu bisa scroll ke bawahnya lagi di sini. Di sini ada keterangan lain yang wajib Bapak Ibu isi. Keterangan lain di sini adalah keterangan dari hasil pemeriksaan kesehatan Bapak Ibu, SKCK Bapak Ibu, kemudian pokoknya isi di sini sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki. Surat keterangan nafsa, keterangan sehat, dan sebagainya Bapak Ibu isi di sini. Pada langkah ke-6 yaitu langkah terakhir, di sini Bapak Ibu unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya menulis data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH.
Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSC ASN di halaman ini dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggahan dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Jadi Bapak Ibu di sini diwajibkan untuk mengunggah dokumen yang ada. Nah, sesuai dengan persyaratan yang ada di sini, baik itu foto dan sebagainya, sesuai dengan edaran dari BKD masing-masing. Nah, untuk cetak DRH di sini pastikan Bapak Ibu menuliskan kembali DRH yang ada pada DRH Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini dituliskan nama sesuai dengan isian Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ketikkan kembali di sini, tuliskan kembali maksudnya. Bapak Ibu cetak DRH ini, Bapak Ibu tuliskan kembali, misalnya namanya Bapak Ibu sesuai dengan yang ditentukan di atasnya. Kemudian kabupatennya juga Bapak Ibu isikan di sini. Tanggal lahirnya pun Bapak Ibu isikan di sini. Dan pastikan sebelum mengakhiri proses, sebelum akhiri proses pengisian DRH, Bapak Ibu cek kembali datanya. Nah, dicek kembali semua data yang ada di sini yang pernah Bapak Ibu isikan. Jangan mengakhiri ketika data Bapak Ibu itu masih belum sesuai. Dan di sini DRH-nya Bapak Ibu materai menggunakan 10.000. Ketika Bapak Ibu sudah selesai mengunggah, jangan lupa untuk mengakhiri pengisian DRH. Tapi misalnya ketika Bapak Ibu ada kesalahan di hasil DRH di sini, maka Bapak Ibu bisa cross check kembali ke tahap-tahap sebelumnya sampai data Bapak Ibu itu sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki. Contoh data yang masuk pada akun verifikator adalah sebagai berikut. Jadi ini saya contohkan dokumen yang masuk pada akun verifikator. Maka verifikator di sini akan cross check dari data yang telah Bapak Ibu isikan pada halaman SSC ASN di sini. Kenapa? Karena yang masuk di SSC ASN, yang ada di sini, ini yang Bapak Ibu upload akan diverifikasi oleh tim verifikator di sini di Doku Digital dan SAPK. Oleh sebab itu, maka yang Bapak Ibu inputkan yang di sini adalah pastikan data Bapak Ibu itu valid, benar dan tepat. Kenapa? Karena ini tidak secara otomatis akan disetujui atau tidak secara otomatis akan lolos karena kita masih melakukan cross check data. Suatu contoh misalnya surat lamaran. Nah, itu kita cross check kebenarannya data tersebut, formatnya seperti apa sesuai dengan edaran dari BKD dan juga dari materainya. Kita pasti cross check satu-satu. Dan di materai di sini ada beberapa digit yang harus kita pahami. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menempelkan materai di sini hasil scan ini ke berkas-berkas berikutnya. Oleh sebab itu, pastikan data yang Bapak Ibu isikan itu sesuai. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan kembali data yang ada di sini. Nah, dituliskan kembali datanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi jangan langsung Bapak Ibu masukkan atau jangan sampai di sini kosong seperti itu. Semua dokumen ini adalah yang asli, pastikan yang asli. Jangan sampai ada fotokopi yang Bapak Ibu upload atau yang Bapak Ibu unggah pada halaman SSC ASN ini. Nah, semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu melakukan pengisian DRH dan semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan dalam pengisian daftar riwayat pada SSC ASN ini. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Serta Bapak Ibu aktifkan notifikasi lonceng yang ada pada channel ini agar Bapak Ibu mendapatkan informasi penting dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.